Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Lambertus Benyamin Menge, Sarjana Filsafat. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 5 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus, Merauke. Dengan nomor peserta PPG 50 30 49 47 184 001. Hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja nomor daftar ujian 2025 24 9084 pada peserta didik kelas 11 dengan materi Gereja yang Kudus. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, luar biasa. Apa kabar? Baik. Baik, senang bisa bertemu kembali dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita salah satu orang pimpin doa ya. Siapa? Oh, silakan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati dan tubuh kita melihat Tuhan yang baik. Marilah kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mulai dengan sebelum lampu. Sehingga kami semua dapat ya Tuhan, sekarang kami akan mulai belajar agar kami dapat menjalankan kegiatan kami dengan baik dan benar. Hanya ini telah kami sampaikan kepadamu dalam panggilan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Akta. Silakan duduk. Oke, sekali lagi Pak menyapa kalian. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, semanggi, oke. Apa kabar? Baik. Oke. Senang kalau kabar kalian baik. Hari ini kita bertemu lagi dan melanjutkan pelajaran kita agama. Agnes Nahan, Andini Eka Putri, Aprian Eliaser Rio, Frederick Noveliana Reku, Jose Abrantes, Maria Elvira Ego, Maria Magdalena Donita Maya,
Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gereja yang kudus. Capaian pembelajaran kita hari ini, CP kita adalah memahami sifat-sifat gereja yang kudus. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan arti gereja Katolik yang kudus. Yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan arti gereja Katolik yang kudus. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Kita ambil dari dasar biblis Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghayati kekudusan gereja dalam hidup. Peserta didik dapat menghayati kekudusan gereja di dalam hidup. Oke, itu CP dan TP yang akan kita capai pada hari ini. Oke, kembali lagi ke materi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja. Masih ingat toh? Oke, apa yang kalian ketahui tentang gereja? Ya, oh ya, Riko, silakan. Riko. Gereja adalah mahala tempat ibadah orang-orang Katolik. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadah, tempat beribadahnya orang-orang Kristen, ya kan? Oke, nah, siapa lain yang mau mendeskripsikan tentang gereja? Sepakat ya dengan jawabannya Riko? Oke. Lalu yang berikut, gereja memiliki berapa sifat? Berapa? Bisa disebutkan keempatnya. Yang pertama, kudus, Katolik, apostolik. Oke, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Hari ini kita akan belajar tentang sifat gereja yang kudus. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang gereja yang satu, hari ini kita belajar tentang sifat gereja yang kudus. Oke. Mengapa gereja dikatakan kudus? Apakah kalian ada gambaran mengapa gereja Katolik itu disebut sebagai gereja yang kudus? Ayu, silakan Ayu. Gereja Katolik dikatakan kudus karena belum ada gambaran? Atau sudah? Oh ya, ada. Gereja, kenapa gereja Katolik disebut gereja yang kudus? Gereja Katolik disebut gereja yang kudus karena berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah, woi, tepuk tangan dulu. Lalu di dalam gereja Katolik, kalian melihat ada gambar-gambar apa di dalam gereja? Ada gambar kudus kan? Ada patung? Terus semua perabot, mulai dari altar, lilin, tabernakel, itu kudus tidak? Kudus. Dikategorikan sebagai barang kudus? Rosario? Kudus. Alkitab? Kudus. Kenapa itu semua dikatakan kudus? Ayo. Kenapa itu maksud Alkitab nih dikategorikan sebagai barang kudus? Lalu Sigori, monstran, piala dikategorikan sebagai barang kudus karena dikatakan kudus. Biasanya barang-barang kudus itu diberkati atau tidak? Barang-barang kudus dikategorikan kudus ya karena sebelumnya sudah diberkati. Kalau belum diberkati kudus atau tidak? Tidak. Nah? Kudus juga? Atau tidak? Tidak. Oke. Barang-barang dikatakan kudus karena memang sudah
diberkati dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian yang bisa mendatangkan suasana kekudusan, yang bisa membuat kita hidup lebih kudus. Sehingga barang-barang yang kita gunakan itu dikatakan barang-barang kudus. Oke, itu kekudusan kurang lebih seperti itu. Lalu kita mulai dengan pemahaman mengapa gereja Katolik di sebagai gereja yang kudus. Tadi sudah jawab, itu jawaban tidak salah. Kita mulai dari makna kata kudus. Kudus tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus dan karena kudus itu tuh kalau dipisahkan untuk Allah, kekudusan berasal dari Kristus, bukan manusia. Gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup dalam rahmat Allah. Gereja dikatakan kudus karena gereja itu datangnya dari Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di situ. Paham toh? Gereja dikatakan kudus karena gereja datangnya dari kudusan itu berasal dari Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dasar biblis. Silakan kalian membuka itu Efesus bab 5 ayat 25 sampai 27 silakan. Sudah ada Alkitab semua toh? Efesus sudah dapat? Oke, bab 5 ayat 25 sampai 27. Efesus bab 5 ayat 20 sampai 27. Oke, 25 sampai 27. Oke, silakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dan mematikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kedut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Supaya kudus dan tidak tercela sebelumnya dipermandikan. Ya, kita baru lahir, kamu semua sudah permandian toh? Baru dilahirkan, kita dipermandikan supaya kita kudus. Mengapa dipermandikan? Supaya kita ini baru lahir, kita sudah ada dosa, yaitu dosa asal yang berasal dari Adam dan Hawa. Kita harus dipermandikan supaya menjadi anggota gereja dan menjadi kudus. Oke, lalu berikut ada 1 Petrus bab 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus bab 2 ayat 9. Sudah dapat? Oke, sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, garis bawah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita bangsa yang kudus. Oke, lanjut. Kekudusan dalam sejarah gereja. Para santo dan santa kita selalu ambil sebagai suri teladan kita. Biasanya setiap malam kalau kita doa rosario, bagian akhirnya itu santo dan santa pelindung kita masing-masing. Santa Maria, Santo Yosef, Santo Gregorius, Santo Benedictus. Nah, santo dan santa itu digelari kudus karena mereka digelari kudus, maka kita bisa meneladani pola hidup mereka. Misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Maria Vianney, ada banyak santo. Santo Arnoldus Jansen. Ada santo dari Indonesia kan?
Tidak ada. Oke, kita belajar dari satu dan satu. Salah satu hal yang positif untuk kalian lakukan itu adalah membaca riwayat hidup Santo dan Syahna. Pengalaman mereka itu sangat-sangat luar biasa. Itu membuat kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik. Kita sering membaca satu riwayat hidup Santo dan Syahna. Salah satunya Santo Antonius Maria Claret, pendiri tarikat Claretian, Frater Claret CME itu mereka punya pelindung Santo Antonius Maria Claret. Lalu yang berikut, gereja tetap kudus meski anggotanya berdosa. Luar biasa ya. Gereja tetap kudus meski anggotanya berdosa. Kita mau dosa ke manapun, tapi gereja itu tetap kudus. Karena gereja berasal dari mana tadi? Oke. Gereja berasal dari mana? Oke. Lanjut. Kekudusan ada di dalam hidup umat. Sakramen sebagai sarana kekudusan. Sakramen sebagai sarana kekudusan. Sakramen apa? Yang kalian terima pertama. Terus, ketika kita dalam perjalanan berbuat dosa, maka kita mau menerima sakramen. Lalu setelah sakramen Tuhan apa? Ekaristi. Setelah Ekaristi apa lagi? Hah? Krisma, ya. Setelah itu apa lagi? Pengurapan orang sakit, apa lagi? Perkawinan dan itu toh? Oke. Nah, hari ini kita tidak bahas tentang sakramen dulu, tapi ada kaitannya dengan sakramen. Sehingga kita semua dikategorikan sebagai orang kudus. Panggilan semua umat untuk hidup kudus. Yang kedua, peran doa Ekaristi dan semakin kita berdosa, hendaklah kita semakin mencari Allah. Ya toh? Supaya kita menjadi kudus. Lalu Ekaristi. Saatnya jam 8. Misa hari Minggu di gereja merayakan Ekaristi. Kemudian ada Ekaristi yang terjadi di KUB, misalnya syukuran wisuda, ulang tahun, syukuran perkawinan, atau ada 40 malam, ada orang meninggal. Itu perayaan Ekaristi. Itu penting. Selain kita mendoakan orang yang sudah meninggal, supaya hidup kita menjadi lebih kudus. Lanjut. Yang berikut, tantangan dan realitas. Sebagai manusia kita untuk menjadi kudus itu penuh tantangan. Ada banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan. Yesus saja dicoba, bayangkan. Tuhan Yesus saja dicoba, apalagi kita pasti lebih cobaan lebih gila-gila. Hanya kalau kita merasa bahwa semua yang kita alami bukan dosa, berarti kita tidak merasa itu cobaan. Terus skandal dan dosa dalam gereja. Masalah gereja Katolik itu ada skandal, ada dosa. Dulu ada Paulus yang berbelok, ada uskup yang punya banyak kasus. Itu masa-masa kelam gereja. Itu kalian bisa baca di ensiklopedia atau di sejarah gereja, ya. Nah, tetapi walaupun orang-orang yang berdosa, gereja tetap, ya, walaupun orang yang berdosa, gereja tetap kudus. Gereja sebagai Santa Ex Pecatrix, gereja sebagai Santa Ex Pecatrix, kudus dan kadang-kadang seperti itu. Lalu lanjut. Nah, kesimpulan. Apa kesimpulan? Gereja kudus dan sumbernya kudus, berasal dari Kristus, seperti yang bagian awal tadi kita sampaikan. Kemudian tujuan dan arahnya kudus. Lalu jiwanya juga kudus, memiliki unsur-unsur yang kudus. Gereja. Yang kedua, kekudusan diungkapkan dengan aneka cara. Misalnya, lewat sakramen apa? Lewat sakramen pembaptisan, bisa juga lewat berdoa, bisa juga lewat perayaan Ekaristi, bisa juga lewat sakramen perkawinan. Ada cara.
seorang dikategorikan, seorang bisa menjadikan dirinya kudus. Terus dalam kekudusan yang pokok adalah sikap dasar. Sikap dasarnya yang kudus. Lanjut, umat kami untuk terus bertumbuh dalam kekudusan. Tugas kita umat Katolik seperti itu. Kita dipanggil, lalu setiap hari Minggu kalau kita ke gereja, bagian akhirnya itu pergilah kamu dikudus. Karena sebelumnya kita sudah dikuduskan melalui perayaan Ekaristi, kemudian kita diutus dalam kekudusan untuk menguduskan orang lain juga dengan cara berbuat baik dan seterusnya. Dan yang berikutnya, kekudusan berasal dari Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sudah Pentakosta kan? Hah? Belum? Kapan? Sesudah Paskah menuju ke Pentakosta itu berapa hari? Hah? Berapa? 40? 50? Jadi kalau Pentakosta memperingati apa? Hah? Roh Kudus turun. Itu Pentakosta. Yakin nih? Yakin? Tidak salah. Harus yakinlah kalau kamu yakin. Roh Kudus turun atas para rasul sehingga para rasul itu bisa berbicara di masa-masa roh dan mewartakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hebatnya Roh Kudus itu, walaupun kita tidak tahu bahasa dalam, tapi karena ada Roh Kudus, kita bicara bahasa Kubang, orang kita bisa mengerti pakai bahasa daerah. Kita biasa bicara di bahasa Kiva, orang Manggarai mengerti bahasa Manggarai. Itu karya. Terus orang Inggris bicara di bahasa Inggris, dulu para misionaris datang, atau bahasa Portugal, atau bahasa Latin, kita mengerti bahasa Indonesia. Tetapi cara pemahaman sekarang, ya tidak bisa simsalabim maksudnya. Kita harus belajar sebuah bahasa. Ya toh? Oke, seperti itu. Oke, baik anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca riwayat orang kudus. Itu di buku halaman 39. Kalian sudah membentuk kelompok? Ya, sudah? Oke, ada berapa kelompok di kelas ini? Ada 4. Oke, nanti 4 kelompok ini silakan membaca tentang riwayat orang kudus halaman 39. Buku halaman 39 ya sudah. Itu tentang Carlo Acutis, orang kudus generasi milenial. Woi, kalian generasi milenial toh? Jadi kita harus belajar lagi orang kudus. Oke, milenial lagi. Oke. Kita belajar kekudusan dari para santo dan santa, orang-orang kudus. Salah satunya Carlo Acutis. Mari kita sama-sama membaca tentang pengalaman kekudusan seorang santo Carlo Acutis. Silakan. Kemudian, kalian langsung berhadapan-hadapan dalam bentuk kelompok sambil baca. Lalu Pak memberi kamu pertanyaan diskusi dalam kelompok. Lalu kalian diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Waktu 5 menit dari sekarang ya, 5 menit. Jangan lama-lama. Silakan. Ya, yang lain cari coba yang apa maksud.
Gimana? Oh ya, nanti sebentar setelah presentasi satu kelompok bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tinggal kelompok yang mau tanya angkat tangan. Oke, lanjut. Lanjut. Nanti yang aku tanya mereka ya, kemudian mereka tanya ke aku. Kamu dulu saya terus mereka ini di sini. Ego dan teman-teman, mari. Ketika teman-teman dari kelompok satu presentasi, mohon perhatian ke depan dan silakan menyimak dan menyiapkan pertanyaan jika kalian tidak paham. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan jubirnya. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi luar biasa, tetap semangat di oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sepeda kami. Baik, para lain bisa silakan. Pertanyaannya, siapakah Carlo Acutis dan apa gambaran perjalanan hidup? Carlo Acutis sendiri adalah seorang generasi milenial yang diidentifikasi sindikat atau tradisi ambisi. Dia dikenal karena mendokumentasikan kegiatan jurnalistik di Indonesia dan mengkatalogkan itu semua ke dalam sebuah web yang dibuat oleh dirinya sendiri. Sayangnya, Carlo baru berusia 15 tahun ketika dia meninggal di sebuah rumah sakit di Monza, Italia pada tahun 2006, mempersembahkan sebuah penderitaannya untuk bekerja dan nikmat. Baik, sekian dari kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Oh ya, dari nomor 2, silakan. Pak Lydia, saya silakan. Saya akan memberikan pertanyaan. Berikan contoh pada kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengabdian Carlo pada Tuhan. Ulang pertanyaan. Berikan contoh pada kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengabdian Carlo pada Tuhan. Berikan contoh kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengalaman Carlo yang mengabdi kepada Tuhan. Seperti itu kan? Oke, silakan. Paham kan pertanyaannya? Oke, silakan. Yang pertama, Carlo rajin mengikuti misa harian dan rajin mengikuti adorasi. Terus yang kedua, dia berdoa secara rutin, menggunakan bakat untuk pelayanan kepada Tuhan, peduli pada sesama, dan dia hidup sehat. Baik, Pak Lydia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut yang berikut. Ya, silakan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat di oke. Kami selalu kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Soal yang pertama, apa makna keputusan menurut kalian sendiri? Makna keputusan menurut kelompok kami adalah keputusan berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan tenang. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang selanjutnya, bagaimana cara kalian menguruskan diri di keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat? Cara kami menguruskan diri di keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat adalah yang pertama di keluarga. Bisa dilakukan
dipertemukan dengan saling menghormati, menunjukkan kasih sayang, dan membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, di sekolah. Mengkhususkan diri berarti menjadi pelajar yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain. Yang ketiga, di gereja bisa berpartisipasi aktif dalam ibadah, mengikuti ajaran agama, dan membantu sesama. Yang keempat, di masyarakat, menguruskan diri berarti berperilaku baik, menaati hukum, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Oke, dari kelompok 3. Silakan. Bagaimana sakramen dalam gereja Katolik menjadi salah satu jurusan? Ingin menjawab, sakramen dalam gereja Katolik menjadi salah satu jurusan karena melalui sakramen Allah sendiri bekerja untuk meneruskan umat. Sakramen menjadi tanda dan sarana rahmat Allah, memberikan rahmat yang menguruskan, selain itu membentuk umat dalam urusan hidup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jawaban singkat padat jelas. Semoga harapannya kekudusan seperti yang mereka jawab baik di masyarakat, di sekolah, di gereja, di dalam keluarga bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik tanpa kesulitan. Karena konsepnya kan bagus, namun praktek itu sulit ya untuk menjadi kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas kita, tantangan terberat sebagai umat Katolik adalah hidup kudus dimanapun kita berada. Kepada kelompok 4, saya terima kasih. Silakan kepada kelompok 4. Anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Namun sebelum itu kita akan melakukan refleksi, pertanyaan-pertanyaan refleksi tentang materi yang baru saja lewat. Pertanyaan pertama, mengapa gereja disebut kudus? Karena gereja dikatakan kudus karena berasal dari Allah melalui putranya Yesus Kristus yang adalah kudus. Oke, baik. Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya di sekolah, seperti apa tadi? Kekudusan di sekolah. Misalnya sebelum pelajaran kita berdoa dulu. Terus apa lagi? Ya? Mengikuti renungan pagi. Tidak terlambat itu kudus tidak? Disiplin itu perilaku yang mencerminkan kekudusan atau tidak? Mengumpulkan tugas tepat waktu kudus atau tidak? Mengikuti pengujian dengan jujur kudus ya? Tidak membuang sampah di segala tempat kudus. Ketemu guru, senyum salam sapa, kudus tidak? Kudus. Oke, semoga dengan mempelajari materi gereja yang kudus bisa membuat kita sebagai umat Allah, anggota gereja, dan kita mempraktikkan kehidupan yang kudus dalam setiap bagian hidup kita dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, atau dengan siapa saja kita bertemu, kita bisa mempraktikkan dan menunjukkan bahwa kita adalah umat gereja Allah yang kudus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita tutup materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan berdiri. Satu orang berdiri. Baik Pak Guru dan teman-teman semua, marilah kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dalam kerajaan surga.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk.